Kerusakan hutan ikut jadi pemicu banjir bandang di Sumatera dan bagaimana kita harus belajar dari bencana ini, terutama soal kelestarian lingkungan. Kita bahas bersama anggota DPR RI dari Komisi 3 DPR RI, Dapil Aceh II, Nasir Jamil, lalu ada Ketua Auriga Nusantara, Timur Manurung, dan juga korban banjir bandang di Aceh Tengah, Badrul Irfan, yang harus berjalan 3 hari di tengah hutan demi mengevakuasi diri dari banjir. Selamat malam, Bang Timur. Selamat malam. Bang Badrul, Bang NJ, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Radi. Baik, saya ke Bang Badrul dulu deh ya, karena Bang Badrul ini begitu luar biasa menghadapi rintangan yang luar biasa, cobaan yang luar biasa. Bang Badrul, bisa Anda ceritakan, Anda berjalan selama 3 hari katanya demi menyelamatkan diri. Bagaimana ceritanya dan gambarkan kepada kami perjuangan Anda demi mencari tempat yang lebih aman di sana. Ya, tepatnya 2 hari 3 malam ya. 2 hari 3 malam, baik. Sebelumnya saya nyapa Bang Nasir Jamil, Bang Timur, apa kabar Bang Timur? Lama sudah tidak ketemu. Jadi saya di Aceh Tengah, di Takengon ya. Ya, Takengon ya. Ya, tanggal 24 November sampai di sini kebetulan ada kegiatan festival budaya di Linge. Oke. Kemudian rencana tanggal 26 ya. 25 pembukaannya. 26 saya keluar dari Desa Linge. Di Desa Linge, di perjalanan mulai mengalami berbagai kejadian tanah longsor, kayu tumbang, tiang listrik berjatuhan. Kita bingung waktu itu harus menuju ke arah Kabupaten Gayo Luas atau tetap menuju ke Aceh Tengah, Takengon. Sempat beberapa kali bolak-balik ke Gayo Luas, ke Aceh Tengah. Setiap kita maju terhadang dengan kayu tumbang atau tiang listrik, bahkan badan jalan yang turun ke bawah. Jadi hingga sampai sore kami putuskan untuk bermalam di satu tempat. Itu tanggal 25. Oke. Mungkin orang sekitar mengenalnya dengan letter S. Lokasi yang kami bermalamnya. Itu 26 malam itu sangat mencekam, luar biasa. Jadi di sekitar kami bermalam. Tidak ada penerangan, tidak ada listrik ya, Bung Badrul ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Internet Komunikasi juga terputus di sana? Putus sama sekali. Jadi ada 3 mobil yang dengan mobil kami ya, bertemu di jalan, kita putuskan bermalam di situ. Ada 2 rumah warga. Jadi malam itu memang sangat mencekam. Tiang listrik kiri kanan kami tumbang, rebah, hampir mengenai mobil. Kemudian suara longsoran sangat dekat di kiri kanan kami. Kayu bertumbangan ya. Oke. Dan ya Mas, seperti berpikir kapan pagi ini malam segera berakhir untuk bisa segera pindah. Karena tidak bisa orientasi. Sangat terbayangkan oleh saya bagaimana panjangnya malam itu ya, Bang Badrul ya. Benar. Baik. Bang. Jadi alhamdulillah pagi menjelang dan kita panggil semua orang untuk berkumpul. Kita bilang kita harus segera pindah dari sini. Ada ibu-ibu dan anak-anak juga di 2 rumah tersebut. Tidak lama setelah sekitar jam 6:30 pagi kami berdiskusi, rumah yang tadi malam kami tidur bergeser ke arah jurang. Sudah bergeser? Jadi sudah bergeser, termasuk tanahnya turun ke bawah, rubuh. Ya. Jadi kita melanjutkan perjalanan lah. Oke, baik. Dengan buru-buru, tapi kembali di jalan dihadang dengan berbagai cobaan lah ya. Ada pohon tumbang, listrik tumbang juga, banjir, lumpur. Jadi kita bekerja dengan sekuat mungkin, kemudian dibantu juga dengan kebetulan di sana ada perusahaan ya. Perusahaan penderas getah gitu. Jadi kebetulan masih ada stafnya. Jadi kita bergotong royong, ada yang menggunakan parang, mesin cinsu, dan bahkan tiang listriknya harus dihancurkan dengan palu gada. Oke. Supaya mobil bisa lewat. Bisa melewati akses itu. Baik Bang Badrul. Tidak jauh dari sana, saya lupa apa nama tempatnya. Menurut kami itu sangat aman untuk tinggalkan mobil di sana. Oke. Itu di wilayah mana itu ketika Anda berhenti itu? Saya lupa nama tempat, maaf ya. Oke, baik. Setelah menempuh perjalanan dari Takengon ya? Tidak. Oh, tidak. Dari Linge. Dari mana? Mohon maaf. Saya dari Linge menuju Takengon. Oh, baik. Ceritanya.
Oke, luar biasa perjalanan yang panjang dan mencekam. Sepanjang perjalanan mendengar tanpa penerangan, malam-malam mendengar suara longsoran susulan, mungkin juga ada banjir bandang susulan dengan penerangan yang minim. Anda juga tidak bisa melihat dari mana arah datangnya longsor, dari mana arah datangnya banjir bandang. Luar biasa. Ini sekali lagi kami turut prihatin mendengar cerita dari Bang Badrul tadi. Nah, dari cerita Bang Badrul tadi saya ke Bung Nasir. Bagaimana Anda melihat perjuangan seorang warga seperti Bang Badrul ini di Dapil di Aceh yang terdampak banjir dan sampai saat ini mungkin juga belum tercukupi kebutuhannya setelah diterpa bencana yang begitu besar di Aceh, Bung Nasir? Ya, terima kasih Mas Radi. Situasi di lapangan memang belum begitu baik. Masih banyak titik yang belum disentuh. Perkiraan saya masih 25% yang bisa ditangani oleh pemerintah. Dan itu untung ada Polri dan TNI yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan kemudian membantu meringankan beban mereka, termasuk juga memasukkan bahan-bahan pokok, apakah itu minyak, beras, dan juga makanan-makanan ringan yang bisa dimakan langsung begitu. Oke. Jadi memang apa yang dialami oleh Pak Badrul itu juga dialami oleh banyak orang. Teman saya juga itu 3 hari 3 malam Pak Badrul, kebetulan dia ada acara di Takengon. Kemudian terjadi peristiwa itu, artinya curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan longsor, sehingga dia berjalan kaki ke Biren, lebih kurang 3 hari 3 malam melalui jalan-jalan setapak yang dia lalui itu. Jadi memang apa yang terjadi di Benar Meriah, Aceh Tengah, kemudian juga di Aceh Selatan, di Aceh Barat, di Aceh Jaya, dan juga di Singkil, itu Aceh Tenggara. Saya pikir ini satu fenomena bukan hanya disebabkan oleh klimatologis tapi ada persoalan ada persoalan kerusakan biofisik lingkungan kita itu. Oke. Jadi pembukaan hutan, penebangan kayu di hutan, kemudian pertambangan dan tidak didukung oleh daya dukung ekosistem yang baik, itulah menyebabkan itu. Jadi bukan hanya soal cuaca tapi memang daya dukung ekosistem kita itu tidak bisa lagi menampung curah hujan yang begitu tinggi dan berhari-hari itu. Ya, saya sepakat dengan Bung Nasir. Alih-alih beberapa pejabat negara mengatakan ini faktor cuaca, tapi kok saya melihatnya ini ulah tangan manusia. Saya akan bertanya juga ke Bung Timer. Bung Timer, berdasarkan data citra satelit yang Auriga Nusantara juga lakukan beberapa saat yang lalu, berapa hektar hutan primer dan gambut yang hilang di Aceh, Sumut dan Sumbar, dan kira-kira ini ulah siapa? Kalau memang tadi menyalahkan cuaca, saya juga tidak yakin ini masalah cuaca. Malam Mas, cuaca memang satu hal. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang curah hujan meninggi. Betul. Tapi kita lihat dari misalnya video, gambar gitu kita bisa melihat bahwa air yang itu kan kelihatan kuningnya pekat sekali. Betul. Itu artinya material tanahnya sangat tinggi. Gembur begitu ya? Itu penuh dengan tanah, itu berarti artinya adalah ada lahan terbuka di daerah hulunya gitu ya. Satu, yang kedua juga ada banyak pohon-pohon yang bukan dengan akar-akarnya. Artinya sudah seperti yang dikatakan tadi dari Kementerian Kehutanan, katanya ini kayu lapuk lah, pohon lapuk atau pohon tumbang, itu tidak benar ya? Berarti ada juga yang begitu. Ada kayu lapuk. Oke. Kita pungkiri, dan saya membaca pernyataannya Dirjen Gakum juga adalah sebenarnya dia menutup bahwa sedang menyelidiki kayu-kayu penebangannya. Oke. Nah, yang jadi soal menurut saya adalah ini kita jangan terjebak pada cuman kayunya saja nih. Karena kayunya kan hanya di atas tuh. Kayu itu biasanya cuma degradasi, bukan deforestasi. Tapi begitu pembukaan lahan, jadi sawit, jadi tambang, nah ini deforestasi. Itu deforestasi. Jadi bukan kalau kayu kita akan bicara degradasi, sementara kalau hutan hilang kita bicara deforestasi. Nah, persoalannya adalah kami sedang menyiapkan juga, memang kebetulan menyiapkan merilis data deforestasi 2025 pada Januari nanti. Pada 10 bulan sekarang, 10 Januari sampai Oktober, deforestasi di Aceh itu hampir 4 kali lipat dari sepanjang deforestasi 2024. Jadi sekitar 7.000-an hektar tahun lalu, sekarang hampir 30.000. Sama dengan Sumatera Utara, angkanya di Sumatera Barat. Sekarang ini yang menarik adalah Sumatera Barat itu nomor 4 dalam 10 bulan. Hutannya nggak seberapa. Aceh nomor 5.
Sumut nomor 7, Oke. tadinya Sumut nomor 10, Aceh dan Sumatera Barat tadinya di bawah jauh. Oke. Sekarang mereka ini 3 provinsi ini melonjak nih. Artinya memang sedang terjadi perusakan hutan luar biasa di sana. Dan kalau misalnya kita lihat ke Sumatera Utara terutama di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, banyak tuh illegal logging sebagai awalan tuh. Jadi illegal loggingnya dulu, kayunya dulu diambilin, habis itu kayunya nggak ada, baru kemudian hutannya dihabisin. Nah ini yang di pernyataannya Dirjen Gakum di pemegang hak atas tanah. Jadi seolah-olah tanah dia punya lahan milik, tapi sebenarnya kayunya dari hutan nih. Nah pencucian ini yang memang harus kita satu hal, tapi juga adalah menurut saya juga memang kalau kita lihat Sumatera terutama bagian utara, melonjakan sawit memang luar biasa, Mas. Jadi fungsi lahan ya? Ya, monokultur memang soal kita secara Sumatera gitu ya, mau monokultur sawit, kebun kayu kami nyebutnya, eukaliptusnya, Indorayon atau TPL gitu ya, dan tambang juga. Jadi di tambang misalnya di daerah Batang Toru itu kan tambangnya kan ada tuh. Bagaimana bisa daerah berbukit begitu kita bolehkan tambang. Nah, jadi menurut saya memang ini ada kesalahan pemberian izin, ini harus dikoreksi, dan ada kesalahan juga di kemudian masyarakat kita harus ngakuin, karena banyak juga kebun kecil-kecil. Nah, tapi menurut saya adalah saatnya Presiden Prabowo sekarang melindungi semua hutan alam tersisa. Terbitkan peraturan Presiden yang melindungi sehingga siapapun yang menebang hutan alam tersisa itu adalah perbuatan ilegal. Saya pikir itu langkah yang sangat genuine kalau Pak Presiden langsung mengambil terobosan. Perpres. Ini ada relate-nya dengan Bung Nasir juga di Komisi 3 kalau kita mau menegakkan masalah hukum gitu ya. Bung Nasir, saya akan juga tanyakan nanti ke Bung Nasir soal itu, termasuk juga saya tanyakan kondisi Bang Badrul sekarang di Aceh Tengah bagaimana, saya tanyakan juga kondisi keluarga, apakah sudah mencukupi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama. Kami masih perbincangkan begitu masifnya dampak deforestasi yang terjadi di Pulau Sumatera. Tidak hanya bicara soal Aceh, Sumut, dan Sumber yang saat ini sedang dilanda bencana longsor dan banjir, tapi seluruh wilayah di Sumatera, bahkan seluruh Indonesia, hutan-hutan yang perlahan mengalami deforestasi. Nah, tadi saya bertanya ke Bung Nasir soal penegakan hukum, tapi sebelum saya ke sana, saya tanya dulu ke Bung Badrul sebagai warga yang berada di Aceh Tengah saat ini. Bagaimana kabar keluarga Anda saat ini dan handai tolan di sana semua dalam keadaan baik-baik saja, Bung Badrul? Iya, keluarga saya kebetulan di Banda Aceh ya. Baik. Sekitar 400 km dari Aceh Tengah. Jadi saya sebenarnya berkunjung ke Aceh Tengah dan terjebak di sini. Ya, komunikasi sulit dengan istri di Banda Aceh. Karena memang selain listrik dan juga agak sedikit susah didapat, bukan sedikit, memang susah didapat. Sangat susah ya, malah ya sekarang ya. Sangat susah. Jadi setiap malam itu kalau di Aceh Tengah titik-titik hotspot itu seperti pasar malam ya. Jadi kalau ada yang mengatakan situasinya tidak mencekam, salah sama sekali ya kalau begitu ya. Sangat mencekam seperti yang digambarkan di berbagai kanal media termasuk di media sosial. Nah, selama Anda melakukan perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam ya, Bung Badrul ya. Anda melihat, kalau malam mungkin tidak akan terlihat, tapi pada saat siang hari Anda melihat ada kerusakan lahan di sana, kerusakan hutan, atau mungkin bukit yang gundul selama Anda melakukan perjalanan selama 2 hari 3 malam itu? Iya, selama perjalanan ya kita seperti dihadang banyak obstacle ya, jadi ada longsoran tanah yang kadang-kadang kita harus lalui dengan ketinggian sampai sepinggang, sedada, harus dilalui karena waktu itu memang baru longsor dan dengan dinding jurang yang masih basah berair, jadi harus melangkah dengan cepat gitu. Terlihat sih memang ada kayu gelondongan atau kayu-kayu yang mungkin sudah lama yang terlihat, atau kayu baru juga ada terlihat di sana, tapi pokoknya ya luar biasa ya kondisinya. Dan kebetulan waktu itu saya berjalan dengan 2 orang ibu hamil dan 1 orang anak bayi dari Serule mau menuju tempat yang lebih aman. Mereka ingin menuju ke daerah Kecamatan Bintang, desa. Jadi jalan kaki dan harus melalui medan yang masya Allah itu. Jadi saya pikir ya
luar biasa ya. Ya. Ada anak bayi juga yang digendong untuk bisa melewati banyak sekali rintangan seperti itu. Ya, alhamdulillah semua bisa sampai di tempat tujuan, dan saya pikir ya nggak tahu mereka dapat tenaga dari mana ya. Saya bayangkan Ya. ibu yang tinggal menunggu hari kelahiran waktu itu. Oke. Dan untuk Baik. tumbangan kayu kita lihat juga ada di beberapa tempat. Ya. Oke. Baik. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir masih bersama kami ya? Ya, masih. Oke, baik. Bung Nasir, tadi saya sempat singgung soal penegakan hukum dan cerita dari Bang Badrul tadi. Begitu mencekamnya, begitu sengsaranya warga ketika dilanda banjir bandang dan juga longsor begitu. Jadi sama sekali saya juga agak geram mendengar ketika ada pernyataan ini sama sekali tidak mencekam, tidak seperti yang disiarkan di media sosial. Ini cerita langsung dari warga yang mengalami. Dan untuk penegakan hukum yang tegas melihat warga yang terdampak dan sengsara seperti itu, ini sepertinya perlu ada perlu ada langkah cepat begitu, Bung Nasir. Kira-kira yang didorong oleh Anda sebagai anggota DPR dari Aceh dan juga duduk di Komisi 3, di Komisi Hukum, apa yang bisa Anda tawarkan? Ya, pertama memang media sosial itu realita dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa situasi mencekam itu hanya di media sosial, itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi kerap sekali menyampaikan kepada Komisi 3 bahwa korupsi di sektor sumber daya alam itu sangat masif ya, sangat besar, dan melibatkan juga orang-orang besar di Republik ini begitu. Dan upaya-upaya untuk mengatasi itu memang masih belum seperti yang diharapkan. Ya, penegakan hukum oleh kepolisian, penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan, ya, itu dalam pandangan kami memang belum maksimal. Boleh jadi karena ya tadi itu bahwa ada orang-orang besar yang diberi konsensi, ya, sehingga kemudian terjadilah ya penebangan pohon di kawasan hutan tersebut, ya. Oke. Bahkan di tahun 2000 berapa waktu itu Menteri Kehutanan kan membuka lahan ya sekitar 1 juta lebih kurang itu 1.600.000 hektar, di mana hutan dialihkan ke fungsi lainnya. Itu juga dalam pandangan saya pribadi membuat degradasi ya biofisik lingkungan, dan itu kemudian membuat daya tanggap lahan itu terhadap curah hujan yang tinggi itu tidak mampu dilakukan. Nah, karena sekali lagi memang dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten, ya, sehingga kemudian peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama para pengambil kebijakan dan mereka yang ada di institusi penegak hukum. Oke, Bung Timer, kalau tadi Bung Nasir bilang ada orang besar di balik peristiwa ini yang juga selalu diberi konsesi, atau jangan-jangan juga ada proyek strategis nasional di balik ini semua. Apakah Anda punya data soal ini, catatan soal ini? Yang kami tahu di Sulawesi Tengah, di Tapanuli Tengah, ya, dan Tapanuli Selatan ada usulan PSN untuk proyek jalan tuh, yang untuk membelah hutannya gitu ya. Nah, yang kayak gini nih yang jadi soal kita, seringkali PSN juga tidak dilandasi dengan kajian yang bagus. Oke, di satu sisi kan masyarakat butuh infrastruktur memang. Tapi apa yang perlu diperhatikan dengan membangun infrastruktur itu? Jalannya bisa jadi dibutuhkan. Oke. Tapi yang jadi soal kita setiap membangun jalan adalah kita tidak pernah mengenforce bagaimana agar tepi-tepi jalan tidak jadi rumah hunian yang meluas ke kiri kanan. Persoalan kita kan selalu begitu, selalu ekses-ekses yang seolah-olah itu ya udah mau gimana lagi. Nah, ini yang sehingga kemudian ketika pemerintah merencanakan satu proyek, mestinya juga punya safeguard namanya, dan kemudian mengimbangi dengan proses penegakan hukum tadi. Nah, ini yang tidak terjadi dalam konteks banjir yang kita alami sekarang ini. Oke. Dan itu kan kumulatif, Mas Radi. Jadi merusak lingkungan itu tidak lantas sekarang kita rusak, besok akibatnya. Dan apa cerita Bang Badrul tadi kan adalah fenomena yang biasa dengan perusakan alam. Yang jadi korban siapa, yang ngerusak siapa gitu. Bang Badrul sama sekali tidak ngerusak hutan dia, yang rusak orang lain, tapi dia yang jadi yang korban. kena dampaknya. Nah, Oke. Nah, bicara soal konsesi juga bicara soal
penerbitan izin. Saya mendengar izin perkebunan, pertambangan, logging dan segala macam itu juga diwacanakan sejak tahun 2007. Koreksi kalau saya salah ya. Berulang kali dijanjikan sejak tahun 2007. Tapi kenapa sampai sekarang 2025 sudah bertahun-tahun berlalu masih banyak izin yang terbit di kawasan lindung di hutan produksi terutama. Iya. Dan yang diterbitkan kementerian kan kadang-kadang gini juga Mas. Jadi Kementerian Kehutanan, saya tidak belain Kementerian Kehutanan. Ya. Tapi kadang-kadang mereka pada posisi susah ketika usulan itu datang dari pemerintah daerah. Misalnya, yang jadi fenomena sekarang Mas bukan izin 1-2, datang dengan perubahan tata ruang yang diusulkan pemerintah daerah. Jadi sama-sama nih semua nih. Kita tidak sedang bisa belain Pemda atau Pemprov atau Pemkap atau kementerian. Semuanya tiba-tiba pada saat yang seolah-olah nggak punya pilihan. Karena misalnya di Aceh misalnya, Bang Badr mungkin tahu, bisa koreksi. Kawasan ekosistem Loser saat ini itu pun terancam tidak ada lagi gitu sebagai kawasan, yang ada tinggal Taman Nasional Loser. Jadi ada memang dalam situasi kita sekarang, atau terutama di masa Pak Jokowi kedua dan awal-awal Pak Prabowo ini, kita seolah-olah gamang nih, mana nih yang kebijakan yang akan akan kita lakukan atau akan kita terapkan, sementara perusahaan alam jalan terus. Jadi itu tadi yang dikatakan Bung Timer, ini lagi-lagi penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan, mengingat kalau kata Bung Leonard kemarin dari Greenpeace sudah menjadi gunang kusut masalah ini, sehingga harus memang diurai satu persatu, mulai dari penegakan hukumnya dulu baru ditata perizinannya. Saya kembali ke Bung Badrul. Bang Badrul, kalau Anda tadi mengatakan sekarang sulit ada akses komunikasi, lalu juga bantuan masih terbatas karena akses masih terputus dari beberapa daerah untuk menyampaikan bantuan. Bagaimana dengan bahan bakar? Kabarnya di beberapa wilayah juga bahan bakar kesulitan karena tidak bisa masuk, sementara masyarakat juga beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Bagaimana Bung Badrul di sana kondisinya? Ya benar, itu kondisi yang sama di sini. Sulit sekali mendapatkan bahan bakar kalau hari-hari kita disuguhi dengan pandangan antrian BBM yang sangat panjang, sampai kilometer itu panjangnya. Jadi ya mungkin bisa mohonlah kepada semua pihak ya. Ini sudah sangat urgent. Infonya juga hari ini bahan bakar gas juga sudah semakin langka atau bahkan mungkin sudah hilang. Baik. Gitu, ya Bang. Oke, saya ingin tanya Bang Badrul, mohon maaf usianya saat ini berapa? Saya harus bilang 54 tahun sekarang. Oh baik, mohon maaf ya, saya harus tanyakan, selama 54 tahun Anda sebagai warga Aceh, apakah ini bencana yang paling parah atau sebelumnya pernah terjadi bencana seperti ini, dan bagaimana komparasinya jika memang ada bencana sebelumnya? Ya saya pikir ini yang paling parah ya, saya rasakan ya. Dulu ada juga banjir di Aceh Tamiang, kalau tidak salah 2006. Ya, tapi ya kerusakannya juga tidak besar, tapi saya pikir tidak seluas sekarang. Itu dampaknya juga penanganannya waktu itu lebih cepat. Mungkin masih ada BRR ya waktu itu. Aceh masih pada proses rehab rekon. Jadi banyak sumber daya yang bisa dikerahkan. Jadi kalau sekarang saya pikir ini sudah hari ke-8 atau ke-7, belum ada akses jalan yang bisa ditembus untuk bisa menuju ke Banda Aceh. Baik, melihat kondisi seperti itu 2006 ya tadi kalau Anda gambarkan, sekitar 2006 di Aceh Tamiang pernah terjadi bencana seperti ini, banjir dan longsor, tapi ini yang terparah menurut Bung Badrul. Bang Nasir, apa merasakan hal yang sama sebagai anggota DPR RI dari Aceh? Ya, jadi saya hari Sabtu itu perjalanan menuju Biren, ya saya singgah di PD Jaya, kemudian saya juga singgah di Biren, kemudian di Biren ada jembatan yang putus, lalu saya naik perahu karet yang disiapkan oleh kepolisian. Perahu karet itu juga digunakan oleh warga lainnya untuk menyeberang. Nah, setelah itu baru naik mobil lagi ke Los Mame, ke Aceh Utara.
Tapi saya tidak bisa menembus Langsa, Aceh Tamiang, saya tidak bisa menembus Aceh Tengah dan Benar Meriah. Jadi memang antrian panjang di SPBU itu sangat luar biasa, dan itu terjadi di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Dan herannya kadang ada di depan SPBU itu, nggak jauh dari SPBU, orang menjual eceran minyak yang harganya, ya, eceran bahan bakar itu yang harganya 50.000 per liter, ya. Jadi ini situasi yang sangat miris sekali. Jadi lampu mati. Saya di Banda Aceh ini mati lampu, ya. Saya di dalam mobil, jadi harus menghidupkan HP ini dari cas yang ada di mobil. Jadi gelap. Terbatas ya. Saya di luar, ya. Jadi memang situasi sinyal juga kadang muncul, kadang hilang. Jadi sama sekali memang tidak begitu tanggap, ya, dalam mengantisipasi bencana seperti ini. Baik, ya ini kalau saya boleh simpulkan sementara dari gambaran Bang Nasir dan juga Bung Badrul gitu di Aceh sana yang saat ini berada di Aceh, begitu terbatasnya gerak-gerik aktivitas warga karena bencana banjir yang begitu besar dibandingkan dengan bencana sebelumnya. Ini sepertinya memang yang paling menyusahkan warga. Nah, Bung Timer, kalau memang tadi penegakan hukum harus dikedepankan, apa kira-kira yang perlu didorong lebih awal? Prioritas apa? Hukum di ranah yang mana? Apakah pembatasan izinnya dulu, ataukah penegakan hukum mereka yang melakukan pembalakan liar, atau di mana? Saya akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saat meninjau lokasi dan mengunjungi korban banjir bandang di Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak waspada atas dampak perubahan iklim. Prabowo pun meminta seluruh jajaran pemerintah menjaga lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim di masa mendatang. Perubahan iklim kita sadar dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Ya, kalau mencermati pernyataan Pak Presiden tadi mengantisipasi krisis iklim di masa mendatang, ini warga juga diminta menjaga lingkungan dan meminta jajaran pemerintah juga ikut menjaga lingkungan, menjaga antisipasi dari perubahan iklim. Saya tahu Anda baru pulang saja dari Brasil, ya, dari Belém, di KTT COP30. Pernyataan ini apakah memang sudah cukup memberikan pencerahan terkait kebijakan misalnya kebijakan untuk menghindari deforestasi di wilayah Indonesia termasuk di Sumatera? Saya malah agak khawatir dengan pernyataan Pak Prabowo ini karena seolah-olah akan menyalahkan iklim nih. Oke. Padahal yang namanya bencana itu kan tidak hanya soal fenomena alam. Oke. Hujan turun banyak itu fenomena alam. Oke. Tapi dia menjadi bencana ketika kita meresponnya secara salah. Merusak hutan itulah respon yang salah, apalagi di daerah-daerah das gitu, daerah-daerah yang kelerengannya tinggi gitu ya. Nah, menurut saya harusnya Pak Prabowo menambah bahwa pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi secara menyeluruh, misalnya begitu. Jadi tidak semata takutnya saya menyalahkan Tuhan nih karena iklim kan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah menurut saya memang ini saatnya Pak Prabowo menunjukkan kepemimpinan dengan memperbaiki, karena gini, Bang Nasir juga punya peran juga, karena Bang Nasir turut ikut Undang-Undang Pemda yang menarik semua kewenangan ke pusat, hampir semua kewenangan, dan Undang-Undang Omnibus juga yang membuat semua ini kita Cipta Kerja, ya. Filter lingkungan itu sekarang nggak ada. 30% tutupan minimum hutan itu nggak ada sekarang di aturan kita. Dulunya ada. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita, karena asalnya ini Mas seringkali dari kebijakan yang salah kaprah. Kalau kita mau minta penegakan hukum itu di ujung. Tidak penegakan hukum duluan, ada sesuatu yang berbuat maka ada penegakan hukum. Jadi induknya ini yang harus kita selesaikan, dan itu menurut saya peran dari pemerintah pusat. Bang Badrul, Anda juga mungkin tadi sama-sama bisa mendengar ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan waspada dengan perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi ke depan. Anda sebagai warga Aceh yang saat ini terdampak mendengar pernyataan dari Presiden seperti itu,
apa yang bisa Anda respons dari pernyataan Presiden? Mengingat juga Presiden hari ini datang ke Aceh langsung melihat kondisi pasca bencana di sana, Bang Badrul. Ya, kalau waspada ya pasti tetap waspada ya masyarakat. Tidak ada yang mau mengalami celaka pasti. Jadi kalau Oh, ya, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bang Badrul. Ya, saya yakin dari pernyataan singkat Bang Badrul tadi, Bung Timer, waspada ya tentu saja, pasti masyarakat akan waspada. Oke, oh baik, sepertinya akan tersambung kembali. Bang Badrul, mohon maaf tadi sempat terputus, silakan dilanjutkan. ya halo. Ya, silakan. Ya halo. Ya, silakan dilanjutkan Bang Badrul. Oh ya, baik. Kalau untuk waspada saya pikir itu himbauan yang sering ya. Sering masyarakat juga pasti sudah otomatis sudah begitu tahu hujan lebat dan ada anomali iklim pasti waspada. Tapi ya memang tapi harus diikuti juga ya untuk mitigasi dampak. Aceh kan sudah berkali-kali mengalami musibah ekologis ini. Tapi kita selalu gagap bagaimana merespon pasca setelah bencananya terjadi. Contoh hingga hari ini kan, masyarakat di Aceh Tengah itu kesulitan bahan pokok, BBM, lampu mati ini, lampu hidup karena ada genset ya? ada interview di Pas TV. Saya ini di ruangan Pak Kadis Kominfo Aceh Tengah ini. Oh baik. Kalau hari-hari nggak punya sinyal. Baik. Ya, berarti kewaspadaan sih setiap hari senantiasa diterapkan begitu ya, Bang Badrul. Tapi ya kebijakan yang pertama kali dibutuhkan untuk sama-sama bisa memberikan alarm kepada semua pihak gitu, termasuk juga pemerintah dan juga aksi korporasi begitu ya. Di sana ya banyak sekali aksi korporasi. Nah, berarti sekarang kalau bicara soal itu, alih-alih kita menegakkan hukum, kita harus bicara kebijakan dulu ya, pertama kali. Saya melihatnya begitu. Apa yang bisa dikedepankan? Kebijakan seperti apa yang bisa dikedepankan untuk fast response dari kejadian di Aceh ini? Seperti yang saya bilang tadi, respon pertama Pak Presiden terbitkan Perpres. Nggak perlu macam-macam. Perpres melindungi semua hutan alam tersisa, sehingga tidak ada lagi deforestasi. Kalau memang niatnya. Dan itu kegagalan kita juga di BLM kemarin, karena Indonesia tidak turut mendukung Forest Roadmap. Jadi Forest Roadmap itu adalah semacam roadmap untuk menghentikan deforestasi, dan kita nggak turut mendukung itu gitu. Yang ada adalah negara-negara lain yang mendorongnya gitu. Nah, dan kita tidak lagi-lagi tidak mendorongnya. Itu Forest Roadmap perlindungan hutan alam tersisa. Yang kedua adalah kewenangan. Jadi kalau di Sumatera itu kita Auriga pernah bikin bikin semacam simulasi. Begitu ada pabrik, itu deforestasi akan luar biasa meningkat. Semakin dekat ke pabrik sawit atau pabrik pulp and paper, semakin dekat ke pabrik semakin tinggi deforestasi. Nah, bagaimana agar izin penerbitan pabrik ke depan jangan juga diobral gitu. Jadi seolah-olah atas nama pembangunan yang terjadi lah sekarang kita mengalami seperti ini gitu. Jadi lagi-lagi menurut saya ketegasan di sana, lalu kemudian baru penegakan hukum. Karena persoalannya adalah sekarang ini penegak hukum juga kesulitan, Mas. Karena yang salah pada zaman dulu, sekarang seolah-olah udah nggak salah lagi. Sama dengan korupsi kan, yang dulu masuk korupsi, dengan adanya banyak dipreteli dengan undang-undang sekarang, termasuk Omnibus, itu menjadi tidak salah lagi sekarang gitu. Baik, terakhir saya ke Bang Badrul, dari kondisi saat ini, apa ekspektasi Anda terhadap pemerintah, selain memang kalau sekarang yang urgent sekali bantuan yang cepat disampaikan ke warga terdampak di sana, tapi di samping itu, di lain itu, apa ekspektasi Anda terhadap pemerintah dari bencana alam yang begitu masif menimpa wilayah Aceh sekarang? Ya, untuk respon kondisi sekarang itu perlu ya, terutama seperti yang sampaikan tadi, bagaimana bisa melayani masyarakat yang saat ini butuh bahan pokok, butuh penerangan, dan terutama akses untuk kembali ke kampungnya ya. Gitu. Tapi yang paling penting juga bagaimana bisa belajar dari berbagai situasi yang ada. Kan kita tahu Aceh sering sekali menghadapi bencana ekologis, tapi selalu juga seperti tadi saya sampaikan, kita agak gagap
dengan bagaimana merespon ini gitu. Oke. Pak Presiden sudah bilang mungkin sudah ada hal yang lebih maju, sudah ada sekarang imbauan untuk waspada, sudah bisa mendeteksi secara dini kemungkinan munculnya bencana ya. Oke. Tapi itu ketika bencananya muncul, ya lagi-lagi kita nggak siap, kita cuma bilang bencana akan muncul, tapi ketika itu terjadi, masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu hamil harus menempuh jalan yang saya sampai sekarang Bang nggak bisa membayangkan dari mana mereka mendapat tenaga yang luar biasa seperti itu, bisa sampai ke tujuan. Saya itu Ya. di luar, memang benar-benar di luar nalar rasanya kalau lihat situasi saat itu. Oke. Saya turut sangat prihatin dengan apa yang Anda alami dan juga warga Aceh Tengah alami, dan ya alam memang tidak bisa ditantang, tapi manusialah yang harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi dari alam. Terima kasih Bang Badrul telah berkomunikasi dengan kami, dan sampaikan juga terima kasih dari kami untuk pemerintah Aceh Tengah yang sudah memfasilitasi komunikasi kita dengan lancar sehingga kita bisa mengetahui kondisi paling aktual masyarakat yang terdampak di sana dan diwakili oleh Bang Badrul. Terima kasih Bang Badrul dan juga Bang Timer yang sudah hadir di studio, dan sebelumnya tadi ada anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Bung Nasir Jamil, yang sudah lost contact, sepertinya memang ada kesulitan komunikasi di Aceh, jadi Bung Nasir Jamil tidak bisa melanjutkan komunikasi. Terima kasih sekali lagi Bang Timer, Bang Badrul, selamat malam dan sehat selalu. Sampaikan salam saya dan sehat selalu untuk keluarga Anda di sana Bang Badrul, selamat malam. Baik, terima kasih.